Maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka. Ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Semuanya, karena itu tadi kami akan mengumumkan bila sudah dipastikan mereka mau berangkat. Kalau masih dalam proses rencana, kami belum mau memastikan. Kami khawatir ada ditunda atau apa, nanti jadi polemik lagi. Pak Dirjen Ahu, kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang Striker Timnas Indonesia belum memuaskan, Erick Thohir akan datangkan 2 striker baru demi bisa lolos Piala Dunia. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang penuh cerita manis dan dramatis. Keberhasilan menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia sudah menjadi catatan sejarah, namun ambisi besar tidak berhenti sampai di situ. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai bahwa sektor lini depan masih menjadi titik lemah yang harus segera diperbaiki. Meskipun sejumlah pemain lokal dan diaspora sudah tampil, efektivitas serangan belum sesuai ekspektasi. Oleh sebab itu, Erick Thohir dikabarkan tengah mempersiapkan gebrakan baru dengan mendatangkan 2 striker Eropa keturunan Indonesia, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi kunci untuk membawa Garuda menembus panggung Piala Dunia. Dalam beberapa laga terakhir, meski timnas Indonesia mampu meraih kemenangan penting, banyak pengamat menyoroti soal produktivitas gol. Beberapa peluang emas sering terbuang sia-sia, dan striker yang ada belum mampu tampil konsisten sebagai mesin gol. Pemain seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta memang punya potensi besar, namun masih minim pengalaman di level tertinggi Asia. Bahkan, di laga-laga krusial, Indonesia sering lebih bergantung pada gelandang kreatif seperti Marcelino Ferdinand atau Tom Haye untuk mencetak gol. Situasi ini membuat Erick Thohir menyadari bahwa tanpa striker kelas atas, peluang menembus putaran selanjutnya akan sangat sulit. Lawan-lawan seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, hingga Korea Selatan memiliki bek tangguh yang tidak mudah ditembus. Karena itu, kehadiran penyerang dengan kualitas Eropa menjadi solusi yang tak bisa ditunda. Nama pertama yang masuk daftar adalah Joel Piroe, penyerang asal Belanda yang kini bermain di kompetisi Eropa. Piroe dikenal memiliki naluri gol yang tajam, teknik menembak mumpuni, dan fleksibilitas bermain baik sebagai target man maupun second striker. Dalam beberapa musim terakhir, Piroe tampil stabil di klubnya dengan torehan gol yang cukup mengesankan. Di usianya yang masih produktif, ia dianggap sebagai opsi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Selain itu, Piroe memiliki hubungan darah keturunan yang memungkinkan proses naturalisasi berjalan lebih mudah. Jika resmi bergabung, Piroe bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan striker yang mampu mengonversi peluang menjadi gol. Dengan postur ideal dan insting predator di depan gawang, Piroe berpotensi menjadi idola baru supporter Garuda. Selain Piroe, nama lain yang tak kalah mencuri perhatian adalah Victor Gyökeres, penyerang asal Swedia yang kini bersinar di Liga Portugal bersama Sporting CP. Gyökeres dikenal sebagai striker modern yang lengkap, kuat dalam duel fisik, cepat dalam sprint, serta tajam dalam penyelesaian akhir. Musim lalu, ia mencatatkan rekor gol fantastis yang membuatnya dilirik banyak klub top Eropa. Nilai pasarnya kini melonjak drastis hingga menembus angka ratusan miliar rupiah. Dengan kualitas seperti ini, Gyökeres dianggap akan langsung mengangkat level permainan timnas Indonesia. Erick Thohir melihat Gyökeres bukan hanya sebagai tambahan kekuatan, melainkan sebagai simbol bahwa Indonesia mampu menghadirkan pemain dengan kualitas setara kompetisi top Eropa. Jika resmi berseragam merah putih, Gyökeres akan menjadi salah satu striker paling berharga di kawasan Asia Tenggara.
Bayangkan jika Joel Piroe dan Victor Gyökeres benar-benar diturunkan bersama. Piroe bisa bermain sebagai striker yang mobile, mencari ruang dan memanfaatkan celah pertahanan lawan, sementara Gyökeres menjadi target man yang siap menghancurkan barisan bek dengan kekuatan fisiknya. Kombinasi ini akan membuat lini depan Indonesia lebih bervariasi. Lawan tidak bisa lagi hanya fokus pada satu pemain, karena keduanya sama-sama berbahaya. Di sisi lain, keberadaan mereka juga akan memberi ruang lebih bagi gelandang serang seperti Marcelino Ferdinand atau Tom Haye untuk ikut mengatur ritme dan menciptakan peluang. Dengan kualitas ini, Indonesia bisa tampil lebih percaya diri menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi atau Irak. Tidak hanya bertahan dan menunggu serangan balik, Garuda bisa tampil agresif dan menekan sejak awal. Langkah mendatangkan dua striker baru bukan berarti mengabaikan pemain lokal. Erick Thohir menekankan bahwa naturalisasi adalah pelengkap, bukan pengganti. Pemain-pemain muda lokal tetap akan diberi kesempatan berkembang, namun kehadiran bintang diaspora diperlukan untuk meningkatkan standar permainan. Erick ingin membangun tim yang seimbang, gabungan antara semangat pemain lokal, pengalaman diaspora, dan kualitas bintang Eropa. Dengan komposisi seperti ini, Indonesia bukan hanya siap bersaing di level Asia, tetapi juga berpotensi menciptakan kejutan di panggung dunia. Kabar akan hadirnya Piroe dan Gyökeres langsung memicu euforia publik. Suporter Garuda membanjiri media sosial dengan komentar optimis, bahkan mulai membayangkan duet maut keduanya di depan ribuan penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Bagi lawan, kabar ini tentu mengejutkan. Tim seperti Arab Saudi atau Irak yang sebelumnya menganggap Indonesia tim kuda hitam, kini harus mempersiapkan strategi lebih serius. Menghadapi striker kelas Eropa bukanlah hal mudah, bahkan bagi bek-bek tangguh Asia sekalipun. Target Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang ambisius, tetapi bukan lagi sekadar mimpi. Dengan dukungan penuh supporter, program jangka panjang PSSI, serta tambahan tenaga seperti Piroe dan Gyökeres, peluang itu semakin terbuka lebar. Jika keduanya resmi berseragam merah putih, maka sejarah baru akan tercipta. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai tim dengan dukungan supporter fanatik, tetapi juga sebagai tim dengan lini depan berkelas dunia. Masalah ketajaman lini depan memang menjadi sorotan, tetapi Erick Thohir tampaknya sudah menyiapkan solusi nyata. Dengan menghadirkan Joel Piroe dan Victor Gyökeres, ia tidak hanya menambal kelemahan, tetapi juga membuka jalan menuju mimpi besar, lolos ke Piala Dunia. Kehadiran dua striker berlabel Eropa ini akan menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dari sekadar tim underdog Asia Tenggara, Garuda kini siap menjadi penantang sejati di level Asia. Dengan kombinasi kerja keras pemain lokal, dukungan diaspora, dan tambahan mesin gol seperti Piroe serta Gyökeres, optimisme semakin kuat bahwa Garuda bisa terbang jauh lebih tinggi. Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar impian di langit, tetapi tujuan nyata yang sedang diperjuangkan. Perjalanan panjang timnas Indonesia di kancah internasional kini memasuki babak paling menegangkan. Setelah sukses menembus round 4 kualifikasi Piala